pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Ustaz Raja Muddin Rani. Silakan Ustaz. Ya, baik. Pemirsa Net TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dimana kita sudah jelaskan, sampaikan bahwa nikmat surga yang paling rendah tingkatannya ketika itu di saat orang yang tadi menikmati salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari surga, yaitu salah satu pohon. Dan ketika dia menikmati pohon tersebut, di awal dia tadi sudah tidak akan meminta lagi selain daripada pohon di mana dia berada ketika itu. Ala kulli hal, subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lagi pohon yang kedua, dia lupa dengan ucapannya. Ya. Yang barusan dia ucapkan. Nah, maka di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa orang seperti ini ya ibarat seperti terhipnotis, ya, memandang takjub dengan apa yang ada di depannya sehingga dia lupa. Ya, Masya Allah. Coba kalau ada kita, ya, ketika ada barusan kita berkata-kata ini dan itu, lantas memandang sesuatu yang membuat kita lupa dengan ucapan kita, Masya Allah. Dan seperti itulah ada nikmatnya surga. Iya. Maka diingatkan oleh malaikat, ya Ibnu Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta lagi nikmat selain nikmat yang dimana engkau sekarang berada? Ya, maka dia berkata dan berteriak, ya Rabb, lah, saya tidak pernah berkata demikian. Ya. Dan ini sifat ar-Rahmannya, ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka dia pun diberikan untuk menikmati pohon yang kedua. Yang mana tentunya nikmat itu di surga tidak sama rata, tetapi bertingkat-tingkat. Ya. Dan pohon yang kedua ini lebih baik daripada pohon yang pertama. Dan ketika dia makan, dia minum, dia bernaung di bawahnya, subhanallah. Ya. Diingatkan kembali oleh malaikat, apakah engkau tidak akan lagi meminta selain daripada nikmat yang sekarang ini? Ya. Kembali dia berkata, la ya Rabb, saya tidak akan meminta lagi selain daripada nikmat yang sekarang saya rasakan. Ala kulli hal, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah surga yang sudah banyak kita sering dengarkan tentang kenikmatannya. Belum ada pun satu lisan yang pernah sampai untuk mengucapkan tentang nikmat tersebut. Begitu pula dengan telinga, mata kita. Di sana kita akan mendapatkan nikmat yang dimana nikmat tersebut tidak pernah terhayalkan oleh khayalan kita. Dan ketika dia menikmati nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala datangkan as-sajarah salasah, pohon yang ketiga. Subhanallah. Dan pohon yang ketiga ini lebih baik dari yang pertama dan yang kedua. Masya Allah. Dan ketika orang ini memandang pohon tersebut, ini belum di dalam surga, ya, masih di luar surga, Allah datangkan nikmatnya. Ya. Dia kembali lupa dengan barusan yang dia ucapkan. Subhanallah. Dan dia pun berkata, ya Rabb, izinkan saya. Baik Ustaz, tahan dulu. Kita kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Ustaz Raja Muddin Rani. Silakan Ustaz. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di pagi hari yang mulia ini kita kembali menyebutkan atau menyampaikan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling rendah, bahwa ketika anak cucu Adam yang mungkin saja di antara kita ada yang akan merasakan nikmat yang paling rendah tersebut, dan ketika memandang pohon yang ketiga tersebut, dia kembali lupa dengan ucapan yang baru saja dia ikrarkan. Dan dia kembali berkata, ya Rabbi ana uridu as-sajarah salasah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pohon yang ketiga itu. Biarkanlah kami makan buahnya, minum airnya, dan bernaung di bawahnya.
maka pun dia diberikan. Ya, jadi ini Masya Allah, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan dia pun makan, minum, bernaung, ya, dan pada akhirnya masanya pun tiba. Orang ini pun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk untuk mendekati pintu surga. Ya. Di mana ketika orang ini masuk dan memandang masuk ke dalam pintu-pintu surga, dia bukan main kaget. Karena dilihat surga itu seakan-akan telah penuh. Kenapa tidak? Karena dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi orang yang sudah mendahulunya sudah pada datang ya. Sudah banyak. Ya. Maka dia berkata, ya Rabbi, kaifa, ya Allah bagaimana ini? Mau di mana saya? Ya. Karena seakan-akan sudah penuh. Maka datang malaikat mengabarkan kepada orang ini, ya Ibnu Adam, apakah Anda ridho kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kamu satu istana di dalam surga yang lengkap dengan para pelayan-pelayannya, lengkap dengan fasilitasnya. Ya, kalau fasilitas ya oke lah, kalau di dunia kita sering tahu ya, lengkap, bisa dibayangkan kalau lengkap. Nah, lebih-lebih nanti di surga. Maka orang ini berkata, tentu ya Rabb, tentu saya mau. Ya, maka pun dia masuk. Ketika sampai di dalam, ya, dia pun dikabarkan kepadanya untuk menempati tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat ketika itu dikabarkan atasnya yaitu menikahi 2 orang bidadari. Masya Allah. 2 orang bidadari itu, kalau kita berbicara tentang bidadari, Masya Allah, ada yang mengatakan kiranya ada penduduk atau wanita dunia itu dikumpul kecantikannya 70 orang, Masya Allah. Lebih cantik 1 orang bidadari. Ya, Masya Allah. Lebih cantik 1 orang bidadari. Dan mudah-mudahan setelah kita menyebutkan khususnya para lelaki yang ingin mendapatkan 2 bidadari ini, lebih beramal saleh lagi, lebih giat lagi, bersemangat lagi untuk membuat satu amalan yang mungkin dengan amalan itu Allah ridho, dan minimal orang itu akan dinikahkan dengan 2 orang bidadari. Ya. Baik, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 orang bidadari, maka dikabarkan kepadanya, bahkan seluruh penduduk surga, hari ini Allah memperkenankan kalian semua untuk meminta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa saja yang kalian inginkan. Masya Allah. Nikmat apa saja. Maka dalam riwayat disebutkan, di antara mereka mulai menghayal dan berhayal terus. Dan berkata, ya Rabbi, ana uridu hada. Saya ingin ini Allah, ini saya mau ya Allah. Sampai titik terakhir di hayalan mereka sudah putus. Tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Ya, kalau kita sekarang coba diberikan kesempatan berhayal tentang keinginan kita apa saja, dan pada titik terakhir kita sudah tidak tahu apa lagi ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan satu nikmat dan berkata, malaikat itu, ya, kaifa hada? Bagaimana dengan yang ini? Apakah Anda tidak mau? Masya Allah. Orang ini berkata, ya Rabb, Subhanallah, kami tidak pernah menghayalkan bahwa ada nikmat seperti ini. Ya. Otak kita saja tidak mampu menghayalkan nikmat sebagaimana nikmat yang Allah datangkan pada waktu itu. Bahkan dalam riwayat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui malaikatnya tentang nikmat ini dan ini, sehingga mereka terharang-harang. Ya Rabb, ternyata benar bahwa nikmat surga itu tidak ada lisan yang mampu mengucapkannya, menyampaikannya.
Tidak ada telinga pun yang pernah mendengarkannya, bahkan angan-angan kita tidak ada yang Baik, mampu Ustaz, untuk tahan mengangankannya. Iya. Kita kembali setelah jeda berikut.